Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi sosiologi kelas 10 semester 2 bersama saya Rialdotus Satyah dari SMA Negeri 1 Godong. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu perilaku menyimpang dan bagaimana ciri-ciri penyimpangan sosial. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat penyimpangan sosial. Gejala sosial dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Bisa saja gejala sosial jalan dengan nilai dan norma sosial, namun terkadang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang dianut oleh masyarakat. Misalnya, kalian menemukan perilaku di luar kebiasaan masyarakat seperti pelanggaran lalu lintas. Perilaku di luar kebiasaan masyarakat atau perbuatan yang mengabaikan norma tersebut merupakan gejala sosial yang tergolong perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu penyimpangan positif dan negatif. Nah, untuk mengidentifikasi apakah perilaku menyimpang itu positif atau negatif, mari simak pembahasan mengenai sifat-sifat penyimpangan berikut. Yang pertama, penyimpangan positif merupakan penyimpangan yang terarah pada nilai-nilai sosial yang didambakan, meskipun cara yang dilakukan menyimpang dari norma yang berlaku, tetapi tidak merugikan orang lain atau tidak ada sanksi yang diberikan kepada pelaku penyimpangan. Penyimpangan ini bisa diterima oleh masyarakat. Kenapa ya? Karena biasanya mengikuti atau sesuai dengan perubahan zaman. Jadi, secara bentuk perilaku mungkin itu termasuk penyimpangan, tetapi dikatakan positif ketika penyimpangan yang dilakukan justru membawa dampak yang positif. Contoh realnya, seorang laki-laki yang menjadi koki. Jika dahulu kegiatan memasak kerap diidentikan kepada tugas kaum wanita, lebih tepatnya memasak merupakan kewajiban wanita. Nah, belakangan ini anggapan itu bagaikan tidak berlaku. Kita akan menemukan banyak dari laki-laki yang piawai memasak. Coba kalian berkunjung ke restoran, maka akan didapati koki di sana adalah seorang laki-laki. Atau cobalah buka YouTube dan cari konten video masak-masak yang tidak lagi dimonopoli oleh kaum perempuan. Sesekali cobalah jalan ke depan kompleks perumahan. Kalian akan melihat banyaknya pedagang kuliner yang piawai dalam menggunakan perangkat memasaknya. Untuk alasan kenapa koki-koki di restoran cenderung didominasi laki-laki, konon katanya karena mengacu pada peralatan yang digunakan di dapur restoran yang relatif berat dan mobilitas pengunjung restoran yang tinggi, sehingga membutuhkan ketangkasan yang cenderung dimiliki oleh laki-laki. Sebenarnya argumen dalam alasan tadi memiliki kelemahan, yaitu memandang perempuan tidak sanggup mengemban tugas tersebut. Tapi setidaknya tren laki-laki masuk dapur dan menjadikan memasak itu adalah sebagai profesi adalah sebuah bukti bahwa segala pekerjaan sejatinya tidak memandang jenis kelamin. Ingat, siapapun bisa melakukan pekerjaan apapun. Perlu digarisbawahi, siapapun bisa melakukan pekerjaan apapun, asalkan keterampilan dan kemampuannya memenuhi syarat. Bahkan jenis pekerjaan yang dahulu identik dengan laki-laki pun sudah banyak dilakukan oleh perempuan yang piawai dalam melaksanakannya. Terkait dengan emansipasi wanita di masyarakat, di mana emansipasi wanita banyak memunculkan wanita karir dan wanita yang bekerja. Seperti yang kita ketahui, wanita zaman dulu sebagai salah satu gender yang kewajibannya adalah mengurus anak di rumah, bekerja di dalam rumah. Tapi seiring perkembangan zaman, akhirnya banyak wanita yang memutuskan untuk menjadi wanita karir.
Salah satunya adalah saya. Disebut menyimpang, ya menyimpang. Karena anggapan di masyarakat kita ya seperti yang saya katakan tadi, yaitu diam di rumah dan mengurus rumah tangga. Tapi bisa disebut positif. Kenapa? Karena wanita karir pada dasarnya adalah untuk menopang kebutuhan keluarga. Sebagai contoh, seorang wanita yang bekerja sebagai supir bus dengan alasan tertentu, misalnya karena merasa tertantang. Laki-laki bisa, kenapa saya enggak? Ada juga yang rela bangun pagi demi mengemban tanggung jawab dalam membahagiakan anak dan keluarga. Berikutnya kita amati seorang wanita yang bekerja sebagai montir. Pekerjaan itu sangat membutuhkan tenaga dan stamina yang tinggi. Tak jarang pekerjaan itu digeluti oleh kaum laki-laki bertubuh kuat. Lanjut, ada wanita yang menjadi petinju, polisi, bahkan pilot. Yang perlu diingat, penyimpangan positif itu sering dikaitkan dengan keadaan gender atau seseorang yang dikatakan memiliki pola pikir yang dianggap aneh. Penyimpangan yang kedua adalah penyimpangan negatif. Merupakan tindakan yang dipandang rendah, melanggar nilai-nilai sosial, dicela, dan pelakunya tidak dapat ditolerir masyarakat karena merugikan orang lain. Jadi, sudah memang menyimpang dan bersifat negatif karena membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Apa saja bentuknya? Kita bisa lihat pada penyimpangan secara individual. Contoh realnya adalah ada pemerkosaan, pencurian, pembunuhan, dan sebagainya. Contoh penyimpangan secara berkelompok. Di situ ada tawuran, ada geng motor, dan juga korupsi. Nah, hari ini kita sudah membahas mengenai dua sifat penyimpangan, yaitu bersifat positif dan negatif. Mudah kan belajar sosiologi? Oke, see you next time dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.